Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jihao. Kura-kura Chariots bergerak sangat cepat, sesuatu yang terlihat jelas saat Jihao terjun turun dari atas istana dan bergegas ke tempat di antara alis Pansi. Bola cahaya samar telah berputar di antara alis Pansi. Pada pandangan pertama, bola cahaya tampak seperti bunga mekar yang memiliki lebih dari 1000 kelopak. Kereta kura-kura menukik bersama dengan aliran tenaga air dan menabrak bola cahaya untuk ditelan oleh cahaya itu. Seluruh dunia tampak berputar sedikit setelahnya, dan selanjutnya, kereta kura-kura mencapai ruang yang dipenuhi oleh kabut ungu. Dengan hati-hati berjalan keluar, Jihao berdiri di atas kereta kura-kura dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar sementara aliran cahaya abu-abu keluar dari sela-sela alisnya. Pria misterius yang telah bersembunyi di dalam ruang spiritualnya selama bertahun-tahun sekarang muncul di depan mata fisiknya. Siluet kabur pria misterius itu melayang di depan Jihao, hanya setinggi pria biasa. Jihao memandang pria misterius itu dan sedikit terkejut. Dia telah jatuh. Pria misterius itu mengulurkan tangannya dan menggenggam di udara. Aliran kabut ungu yang tebal mencengkeram tangannya. Saat dia menggosok kabut ungu dengan kedua tangannya, itu langsung meledak dengan cahaya samar, lalu dengan cepat digosok menjadi manik-manik ungu seukuran ibu jari olehnya. Beberapa simbol mantra kecil namun rumit terlihat samar-samar di manik-manik ungu. Benar-benar jatuh. Suara pria misterius itu terdengar rumit, dan orang tidak tahu apakah dia bahagia atau tidak. Melihat kabut ungu tebal di sekitarnya, dia melanjutkan dengan hambar, kabut ungu ini dihasilkan oleh jiwa Pansi setelah hancur. Ini bermanfaat bagi Anda dan saya. Jihao mengulurkan tangannya dan mencoba meraih aliran kabut ungu, tetapi kabut ungu itu seperti aliran air, mengalir di sekelilingnya. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, bahkan dengan menggunakan sihir khusus yang diajarkan oleh Yuyu, dia tidak bisa benar-benar memahaminya. Dengan sihir rahasia yang diajarkan oleh Yuyu, jika Jihao sepenuhnya mengaktifkan kekuatannya, dia bahkan bisa menyegel aliran sinar matahari di tangannya dan menonaktifkannya agar tidak tersebar. Namun, kabut ungu ini tampaknya mengandung semacam kekuatan misterius yang membuat Jihao tidak mungkin menyentuhnya pada tahap saat ini. Bagaimanapun, kabut ungu dihasilkan oleh jiwa makhluk kuat yang telah menciptakan dunia. Berdasarkan kultivasi Jihao saat ini, memang sulit baginya untuk memahaminya. Keluar, pria misterius itu melambaikan tangannya ke arah tubuh Jihao. Diikuti oleh gerakannya, nyala api 5 warna perlahan terbang keluar dari perut bagian bawah Jihao. Di dalam nyala api, siluet kabur dari kuali berbentuk bulat melompat untuk sekali seolah-olah cukup bersemangat. Pria misterius itu kemudian menjentikkan kuali dengan keras dan berkata dengan suara yang dalam, saatnya bekerja. Tutup kuali beterbangan, dan selanjutnya, kekuatan hisap yang besar dilepaskan oleh kuali. Kabut ungu segera mulai bergerak ke arah negatif kuali seperti sekawanan ikan yang terkejut. Namun, hisapan yang dilepaskan oleh kuali sangat besar, dan aliran kabut ungu tanpa henti menarik ke dalam aliran air seperti kuali. Mengelilingi kuali bundar, nyala api 5 warna ditingkatkan. Sementara itu, Jihao sepertinya merasakan aroma aneh yang berasal dari kuali. Setelah sekitar 2 jam, pria misterius itu mengangkat jarinya dan pil berbentuk bulat ungu muda terbang keluar dari kuali. Tanpa menjelaskan terlalu banyak, pria misterius itu menekan pil ungu muda ini di antara alis Jihao, lalu sedikit menggosoknya. Mengikuti gerakannya, pil itu berubah menjadi aliran kabut ungu dan bergabung dengan tubuh Jihao. Roh primordial Jihao menarik napas dalam-dalam, dan aliran kabut ungu diserap olehnya. Jihao hanya merasa bahwa dunia di depan matanya tiba-tiba tercerahkan, dan semangat primordialnya mulai tumbuh pada tingkat yang sangat tinggi yang bahkan membuat Jihao sendiri merasa ketakutan. Aliran kabut ungu naik sementara cahaya berwarna cian bersinar. Sementara itu, semangat primordial Jihao berangsur-angsur menjadi lebih jelas dari keadaan siluet tembus cahaya. Setelah semua kabut ungu yang dilepaskan dari pil ini diserap oleh roh primordial Jihao, roh primordialnya sudah menjadi seperti tubuh fisiknya.
Pada pandangan pertama, roh primordial tampak seperti manusia hidup yang mengambang di ruang spiritual Ji Hao, dan di sekelilingnya ada 36 aliran Dao Qi Yu yang jernih air. Ji Hao menyipitkan matanya saat cahaya terang yang jernih bersinar dari matanya, dengan kekuatan Dao yang sedikit masuk akal dilepaskan dari seluruh tubuhnya. Dia merasa sangat berbeda sekarang, sangat energi dengan pikirannya yang tak tertandingi. Yang lebih mengejutkan adalah tekanan berat yang diderita pikiran dan tubuhnya sejak dia datang ke dunianya yang membuatnya merasa seperti sedang membawa gunung sekarang telah benar-benar hilang. Kekuatan spiritualnya menjadi fleksibel dan dapat dikendalikan lagi, dan saat menyebar seperti gelombang air, seluruh area dengan radius 1 juta mil ditutupi olehnya. Bahkan di bawah bimbingan Shifumu, masih akan membutuhkan puluhan ribu tahun kultivasi yang parah bagimu untuk mencapai kultivasimu saat ini, kata pria misterius itu dengan hambar sambil menatap Ji Hao, kamu memiliki 36 Dao Qi Yu sekarang. Dengan 13 lagi, kamu akan bisa menumbuhkan benih Dao. Dari pengalaman kultivasi Po, Ji Hao mengetahui bahwa begitu dia menumbuhkan benih Dao, tingkat kultivasi Dao-nya akan sama dengan tingkat penyihir ilahi. Kemudian, Ji Has akan dapat membahayakan penyihir ilahi secara langsung dengan melemparkan semua jenis sihir dengan kekuatan Dao-nya, seperti guntur dan kilat itu. Ji Hao memandang pria misterius itu dengan senang hati dan bersemangat. Pria misterius itu melanjutkan dengan hambar, hal terbaiknya adalah kamu sekarang sudah memiliki kekuatan pansi yang digabungkan dengan tubuhmu. Oleh karena itu, dunia ini tidak akan menekan dan menolakmu lagi. Menjentikkan jarinya ke kuali bundar lagi, beberapa pil ungu muda lainnya terbang keluar dari kuali. Kali ini, pria misterius itu menggabungkan pil itu dengan tubuhnya sendiri, lalu tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya redup. Ji Hao melihat lebih dekat dan menemukan bahwa tubuh pria misterius itu tampak menjadi sedikit lebih jelas, tetapi juga tampak tidak berbeda dari sebelumnya. Saya memiliki perasaan aneh. Pil jiwa kekacauan ini, Anda mencerna satu pada awalnya untuk menghilangkan penindasan yang diberikan kepada Anda oleh dunia ini, itu akan cukup untuk saat ini. Pria misterius itu mengerutkan alisnya dan bergumam dengan suara rendah, selebihnya, kamu dapat menyerapnya setelah kamu kembali ke duniamu, lalu mencapai peningkatan cepat pada kultivasimu. Itu tidak akan pernah terlambat. Aliran air seperti kabut ungu tanpa henti menarik ke dalam kuali bundar, dan secara bertahap, kabut ungu yang mengelilingi Ji Hao menjadi semakin tipis. Ji Hao mengendarai kereta kura-kura ke depan sementara dia dan pria misterius itu dengan waspada melihat sekeliling. Sepanjang jalan, sejumlah besar kabut ungu telah diserap oleh kuali bundar. Sementara itu, pria misterius itu akan mengangkat tangannya dan melepaskan seberkas cahaya yang menyala-nyala, sepertinya sedang melakukan deteksi sesuatu. Namun, dia tidak mencapai hasil sekarang. Setelah 7 hingga 8 jam, titik cahaya terang muncul dari kabut ungu di depan. Ji Hao dengan hati-hati melambat dan mengendarai kereta kura-kura untuk perlahan mendekati titik cahaya. Dari kejauhan, Ji Hao melihat bunga yang sangat indah mengambang di udara yang memiliki lebih dari 1000 kelopak dan bersinar dengan cahaya yang indah. Di putik bunga itu tercetak mata tegak yang murni gelap. Mata yang tegak itu seperti lubang hitam, seperti ini melahap segala sesuatu di dunia. Dari waktu ke waktu, bunga besar ini akan bergetar intens selama beberapa kali, tetapi mata tegak yang murni gelap itu tetap diam sepanjang waktu. Ji Hao memandangi mata hitam tegak ini dari kejauhan dan hanya merasakan gelombang dingin yang menusuk tulang. Dia tidak tahu mengapa, tetapi hanya dengan memperhatikan mata tegak ini, dia sepertinya menyaksikan semua kejahatan dan teror di dunia. Keputusasaan yang tak terlukiskan muncul langsung dari hatinya, mendesaknya untuk melakukan sesuatu, menghancurkan dirinya sendiri atau menghancurkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Segel pansi dari Dao Agung Dot dan Klan Yu, segel apa ini? Gumam pria misterius itu dengan suara rendah, pansi telah jatuh, tetapi segel besar Dao yang mewakili hukum alam dunia ini ditekan di sini. Jika orang-orang Klan Yu datang ke dunia ini, apakah hukum alam dunia ini akan berada di bawah kendali mereka? Menatap bunga yang indah ini, pria misterius itu terdiam beberapa saat, lalu dia terkekeh. Ji Hao, aku tidak pernah menjebak siapapun sebelumnya, tapi aku telah belajar begitu banyak trik kotor darimu. Kali ini, saya ingin mencoba menjebak beberapa orang untuk bersenang-senang. Bagaimana menurutmu?
Duduk tegak di kereta kura-kura, Jihas menatap bunga besar itu dan linglung. Pria misterius itu melayang di atas kepala Jihab dengan tangan terkunci bersama, terus-menerus mengeluarkan aliran cahaya berapi-api dan menyerang bunga dao besar itu. Kadang-kadang, dia akan mengucapkan beberapa patah kata untuk menjelaskan kepada Jihas tentang bunga besar ini dan segel klan Yu di atasnya. Kekuatan Dao Agung ini adalah jejak Dao Agung Pansi, itu adalah perwujudan dari semua Dao alam yang hebat yang dipahami dan dimiliki Pansi di bawah kendalinya. Masuk akal, Pansi telah jatuh, dan jiwanya juga hancur, jadi jejak Dao Agungnya seharusnya musnah juga. Namun, beberapa makhluk yang sangat kuat dari klan Yu benar-benar secara paksa menyuntikkan mata ereksi hitam ini ke dalam jiwanya sebagai segel sebelum jiwanya berantakan. Segel ini mengandung kekuatan yang sangat menakutkan yang benar-benar di luar imajinasi. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pria misterius itu, bahkan dia tidak tahu pasti seberapa kuat segel hitam ini, yang dipenuhi dengan kekuatan jahat dan keputusasaan, atau berapa banyak efek yang bisa diberikannya. Namun demikian, hanya karena keberadaan segel ini, jejak Dao Agung Pansi tetap ada setelah jiwanya hancur. Selain itu, pria misterius itu menghabiskan beberapa saat untuk menjalankan tes. Menurut hasilnya, segel klan Yu hitam masih tanpa henti merusak jejak Dao besar Pansi. Tidak ada yang tahu berapa lama Pansi jatuh, tetapi sampai sekarang, 90% jejak Dao besar yang dia tinggalkan telah diubah oleh segel klan Yu hitam ini, dan segel hitam telah secara paksa mengubah jejak Dao Agung menjadi harta yang kuat yang tak terduga. Sampai tingkat tertentu, bunga indah yang memiliki lebih dari 1000 kelopak ini telah menjadi harta ajaib yang nyata dari jejak tak berwujud dari Dao besar. Karena bunga ini adalah perwujudan dari hukum alam dunia ini, Ji Hao bisa melihatnya sebagai pusat kendali dunia ini. Orang yang mengendalikan bunga Dao besar ini akan dapat mengendalikan hukum alam dunia ini. Namun demikian, karena segel itu milik klan Yu, hanya orang-orang klan Yu yang mampu menggunakan beberapa jenis sihir khusus yang dapat memanipulasinya. Bagi orang lain, bahkan sedikit gerakan pada bunga ini mungkin membawa mereka kekuatan tandingan yang hebat dari seluruh dunia. Kekuatan tandingannya akan sangat menakutkan. Belum lagi Ji Hao, bahkan Yu Yu mungkin akan dihancurkan sepenuhnya berdasarkan kekuatannya saat ini. Tidak mungkin bagiku untuk membalikkannya sepenuhnya sekarang, kata pria misterius itu dengan hambar, tetapi jika aku menghabiskan sedikit usaha dan berhati-hati, aku masih bisa menarik bagian tertentu dari Dao besar alami keluar dari bunga ini. Di wajah abu-abu dan berkabut pria misterius yang tidak pernah berubah, sepasang mata berkilau cepat dengan cahaya biru. Dia mengeluarkan beberapa pil ungu muda dan menelannya, setelah itu, tubuhnya menjadi lebih jernih. Dia kemudian mengunci jari-jarinya bersama-sama dan mengirimkan aliran cahaya yang menyala-nyala. Setelah itu, tubuhnya kabur lagi. Jelas, apa yang dia lakukan telah menghabiskan kekuatannya. Bagian yang paling luar biasa adalah apapun yang ingin dilakukan orang-orang klan Yu, dasar segel itu adalah integritas bunga Dao besar ini. Hanya bunga terintegrasi dari Dao besar yang dapat menjaga keseimbangan, dan segel dapat terus ada. Begitu saya mengambil bagian dari Dao Agung, bunga Grid Dao tidak akan lagi terintegrasi, dan karena segel klan Yu telah memutar bunga secara paksa, tidak peduli siapa yang mencoba mengubah bunga Dao Agung ini melalui segel setelah aku mengambil bagian dari Dao Agung, seluruh bunga Dao Agung akan rusak. Dan kerusakan bunga Dao besar akan menyebabkan perubahan parah di dunia ini. Pria misterius itu bergumam pada dirinya sendiri dengan sedikit bersemangat, Ji Hao, saat itu, kamu dapat mengambil kesempatan dan mengambil kekuatan kreatif dan kekuatan hukum alam dunia ini. Bagi Anda dan saya, itu akan sangat bermanfaat. Dengan satu prasyarat, akankah bunga Dao besar benar-benar rusak? Jihas khawatir, memandang pria misterius itu dan bertanya, bagaimana jika kita membuat kesalahan? Saya 90% yakin. Pria misterius itu menyipitkan matanya dan berkata dengan serius, bagaimanapun, saya menyaksikan bagaimana jejak Dao Pan Gu rusak. Saya punya pengalaman, jadi saya tahu. Dengan sedikit kebanggaan, pria misterius itu melirik Ji Hao dan melanjutkan, kecuali aku, mungkin hanya Sifu Yu Yu dan sangat sedikit yang berani menjamin seperti ini. Tetapi bahkan jika Sifu Yu Yu datang secara langsung dan berurusan dengan bunga Dao Agung Pansi sendiri,
dia hanya bisa 70% pasti, sementara saya 90% yakin. Shifu Yuyu, itu adalah Shifu dari Shifu Ji Hao. Ji Hao menatap pria misterius itu dengan tatapan aneh dan bertanya, "Orang tua, apakah kamu benar-benar begitu kuat?" Pria misterius itu mendengus sedikit, lalu dengan bangga mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata, "Meskipun saya sedikit sedih sekarang, setidaknya saya bersenang-senang." Ji Hao dengan penasaran menatap pria misterius itu dan berkata, "Aneh, kamu hampir tidak berbicara kembali di dunia besar. Mengapa Anda berbicara lebih dari 100 kali lebih banyak di sini daripada sebelumnya? Saya pikir Anda terlalu bersemangat." Pria misterius itu tetap diam, tidak menanggapi Ji Hao untuk waktu yang cukup lama. Setelah beberapa jam, pria misterius itu telah mengubah gerakan tangannya ratusan kali. Dia akhirnya mulai bergumam lagi dengan nada aneh, "Saat itu, suasana hati saya tidak baik dan tidak berani menunjukkan jejak keberadaan saya di sini, pada seseorang peduli dengan keberadaanku. Sama sekali, ditambah dengan fakta bahwa suasana hati saya tiba-tiba meningkat karena saya sekarang melihat seseorang memiliki keberuntungan yang lebih buruk daripada saya. Oleh karena itu, saya berbicara sedikit lebih banyak, ini masuk akal." Pikirannya didorong karena dia melihat seseorang memiliki keberuntungan yang lebih buruk daripada dia. Ji Hao memandang pria misterius itu dengan kaget. Dia tidak tahu bahwa lelaki tua ini bisa berpikiran begitu gelap. Mendengus dingin, Ji Hao menunjuk ke bunga dao besar dan bertanya, "Pikiranmu tidak meningkat ketika kamu mengetahui bahwa Pansi telah jatuh, kan?" Pria misterius itu tidak menanggapi. Sebaliknya, dia hanya berkonsentrasi untuk mengubah gerakan tangannya. Lambat laun, napasnya menjadi berat, dan gerakan tangannya berubah lebih cepat dan lebih cepat. Perlahan, bunga dao besar yang tak tertandingi, dengan setiap kelopaknya sepanjang ribuan mil, melepaskan seberkas cahaya keemasan yang terang. "Saya mengambil dao matahari yang agung dari dunia ini," kata pria misterius itu dengan suara yang dalam, "ini sedikit berbeda dari dao besar matahari dunia Pangu, tetapi mereka 99% mirip. Ji Hao, bersiaplah dan buka semangat primordialmu. Aku mengirim dao matahari besar dunia Pansi ke dalam roh primordialmu." Ji Hao sangat ketakutan karena aliran keringat dingin menyembur keluar dari kulitnya lagi. Pria misterius itu memasang jebakan untuk orang-orang klan Yu itu, tetapi Ji Hao tidak berpikir bahwa dia sendiri akan menjadi bagian dari jebakan itu. Itu adalah bagian tak terputus dari dao agung dari dunia yang terintegrasi, dan itu adalah dao matahari yang agung, salah satu bagian terpenting dari dao alam yang agung. Mengirim bagian dari dao agung seperti ini ke dalam roh primordial Ji Hao. Dengan kultivasi Ji Hao saat ini, belum lagi mengandung dao matahari besar dunia ini, hanya sedikit sentuhan itu yang akan menghancurkan roh primordial Ji Hao menjadi ribuan bagian, bukan? "Orang tua, jangan konyol. Saya sekarang..." Ji Hao sangat ketakutan bahkan suaranya sedikit bergetar. "Jangan takut, kamu memilikiku, aku bekerja sangat keras untuk mengeluarkan dao matahari yang hebat ini, hanya untuk membantumu. Kamu tidak bisa mengubah semua usahaku menjadi..." Pria misterius itu menggeram sambil mengayunkan tangannya ke atas dan segera, kelopak bunga besar dao besar itu meredup. Sementara itu, matahari yang indah dan luas yang radius 1.000.000 mil melayang keluar tanpa suara, berubah menjadi aliran emas yang luar biasa dan dengan cepat melonjak ke tempat di antara alis Ji Hao. Ji Hao kehilangan penglihatannya dan merasa seluruh tubuhnya mendidih. Setelah itu, dia pingsan. Bagaimana rasanya ketika bagian tingkat atas dari dao alam yang hebat secara paksa didorong ke dalam jiwa seseorang? Ji Hao tidak tahu bagaimana perasaan orang lain jika hal yang sama terjadi pada mereka. Dia merasa seperti dia adalah benih rumput yang paling lembut, terkecil dan paling lembut, tetapi seseorang tiba-tiba mengirimkan semua kekuatan hidup pohon raksasa yang lahir ketika dunia pertama kali diciptakan, dan mengandung kekuatan prasejarah yang sangat besar, dengan keras ke dalam tubuhnya. Tubuh dan jiwa Ji Hao langsung meledak. Dia tidak bisa merasakan tubuh dan jiwanya lagi. Di sekelilingnya adalah cahaya hampa dan tak berujung, dengan panas yang tak ada habisnya dan melonjak dengan gila-gilaan, seperti tsunami di lautan cahaya dan panas. Hanya sedikit semangatnya, itu adalah rohnya yang paling orisinal yang tersisa, mengambang di lautan cahaya dan panas, diam-diam melihat lautan besar ini mengaum dan bergetar,
merasakan kekuatan yang terus berubah, tak berujung, dan tak terlukiskan di sekitarnya. Memang terlalu berlebihan. Dalam kehampaan yang sunyi dan tak terbatas itu, bagian terakhir dari roh Ji Hao mendengar pria misterius itu bergumam pada dirinya sendiri, memang terlalu berlebihan, tapi saya melihat lelaki tua kecil itu menyerap dao alam yang hebat dari piring giok chaos dengan cukup mudah dan menyenangkan. Orang tua kecil, siapa itu? Menyerap dao alam yang hebat dari piring giok chaos. Piring giok kekacauan. Sedikit ingatan yang samar muncul dari benak Ji Hao, kemudian dihancurkan oleh cahaya dan panas yang tak ada habisnya. Dia sepertinya merasa akrab dengan hal yang disebutkan oleh pria misterius ini. Dia seharusnya mendengar cerita serupa dalam kehidupannya saat ini atau kehidupan sebelumnya, atau salah satu kehidupan lain yang tak terhitung jumlahnya yang telah dia jalani. Seorang lelaki tua kecil menyerap dao alam yang hebat dari piring giok kekacauan. Adegan ini memang terdengar familiar. Tapi bisakah Ji Hao dibandingkan dengan lelaki tua kecil itu? Seberapa kuat lelaki tua kecil itu, dan seberapa lemah Ji Hao? Ji Hao tidak memperhatikan kapan atau dari mana aliran kekuatan yang berat itu datang, perlahan-lahan menyuntikkan sedikit jiwanya. Setelah itu, roh Ji Hao berangsur-angsur tumbuh di lautan cahaya dan panas ini. Perlahan, beberapa gelombang kecil dan tidak lengkap di lautan ini terbentuk menjadi pola emas Dao, diam-diam bergabung dengan roh Ji Hao. Di kereta kura-kura, tubuh Ji Hao sudah menjadi bola cahaya keemasan yang menyilaukan, melepaskan panas yang hebat dan bahkan akan melelehkan cangkang kereta. Beberapa layar pelindung menyembur keluar dari cangkang kura-kura, lalu berantakan satu demi satu di bawah cahaya keemasan. Kereta kura-kura memiliki semangatnya sendiri, yang perlahan menjauh dari Ji Hao. Jika seseorang berdiri di samping Ji Hao dan cukup kuat untuk melihat langsung ke arahnya, dia akan melihat bahwa jaringan tubuh Ji Hao semuanya hancur sekarang, hanya menyisakan beberapa pola emas Dao yang kuat saling bersilangan. Pola emas Dao itulah yang nyaris tidak membentuk tubuh Ji Hao dan mempertahankan bentuk manusianya. Di dalam jaringan tubuhnya yang hancur, garis keturunan chaos seukuran kepala manusia bersinar dengan cahaya terang. Tidak peduli seberapa keras pola emas Dao itu menghantamnya, mereka tidak akan pernah bisa menghancurkan lingkup garis keturunan chaos ini. Lingkup garis keturunan ini dipadatkan dari darah roh Pangu yang dihasilkan dari darah roh asli Jihab setelah bergabung dengan darah roh yang berasal dari jenis naga dan tipe Phoenix. Dao matahari yang agung di dunia ini memang sangat kuat, tetapi tidak cukup kuat untuk menghancurkan darah roh Pangu. Selain itu, bola darah roh Pangu itu melahap kekuatan besar yang dilepaskan dari pola emas Dao ini dan terus berkembang. Di dalam lingkaran garis keturunan abu-abu ini, seorang pria mungil yang terlihat persis seperti Ji Hao dengan cepat tumbuh dewasa. Saya sudah melangkah terlalu jauh dengan ini. Suara pria misterius itu datang dari tubuh Ji Hao. Dunia Pansi tidak begitu lemah. Kekayaan dan sumber daya dunia ini dijarah untuk sekali. Oleh karena itu, dunia ini sekarang tampak lemah dan kecil. Tapi asalnya sebenarnya cukup kuat. Akibatnya, saya meremehkan kekuatan Dao alam yang agung di dunia ini. Segel klan Yu ini adalah segel penekan dan juga segel pelacakan, memungkinkan pemiliknya untuk melacak dunia Pansi dalam kekacauan. Tidak heran orang-orang klan Yu itu tahu kapan dunia Pansi akan mendekati dunia Pangu. Mereka pasti sudah mendeteksi keberadaan segel ini sejak lama. Apapun rencana yang mereka miliki, mereka akan menderita kali ini. Saya telah bersama anak ini, Ji Hao selama bertahun-tahun. Memang, saya belajar sesuatu darinya. Apakah ini baik atau buruk? Lagi pula lucu. Baiklah, aku akan menekan Dao matahari yang agung. Pada awalnya, meskipun dunia Pansi cukup kuat, di depanku, ia akan tetap patuh. Aliran kekuatan chaos mengalir keluar dari tubuh Ji Hao yang hampir hancur, berubah menjadi banyak segel chaos yang hampir nyata dan mendarat di tubuh kecil Ji Hao itu. Akibatnya, tubuh asli Ji Hao, yang hampir meleleh, langsung stabil. Sementara itu, semangat primordialnya, yang akan rusak, menjadi lebih stabil dan kokoh juga. Selain itu, ia mulai menyerap cahaya keemasan yang dilepaskan dari pola emas Dao itu. Diisi kembali oleh cahaya keemasan, kekuatan roh primordial Ji Hao meningkat pesat. 49 ki Dao emas Yuyu melayang di sekitar roh primordialnya. Setiap aliran memiliki panjang ribuan meter dan jernih seperti air,
berisi simbol mantra emas berkilau yang tak terhitung jumlahnya sambil bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, seindah matahari. Jika ada yang melihat Qi Dao Yu Yu Ji Hao, saat ini, dia pasti akan tercengang. Sekarang, setiap aliran Qi of Dao Yu Yu yang dimiliki Ji Hao, telah melepaskan panas yang luar biasa. Bahkan harta sihir tingkat Raja Magus akan segera meleleh menjadi cairan logam di bawah Qi of Dao Yu Yu Ji Hao, dan harta sihir tingkat ilahi Magus akan meleleh juga setelah beberapa saat. Bahkan roh primordial Ji Hao sekarang bersinar terang dengan cahaya keemasan, dengan cairan seperti emas cair mendidih di dalamnya, dan memiliki suhu yang sangat tinggi. Aku seharusnya tidak pergi sejauh ini. Pria misterius itu terus bergumam, aku seharusnya menekan dao matahari yang agung di dunia ini, dan itu akan lebih dari cukup. Tapi saya ingin mengambil jalan pintas dan menggabungkan jiwanya dengan dao alam yang agung. Lihat ini, saya harus menghabiskan 100 kali lebih banyak usaha. Untungnya, saya memiliki roh JWA kekacauan yang dihasilkan dari jiwa Pansi yang runtuh untuk mengisi kembali kekuatan jiwa saya yang dikonsumsi. Jika tidak, saya akan benar-benar menangis. Ji Hao menarik napas dalam-dalam, menghirup kabut ungu yang dihasilkan dari jiwa Pansi yang terintegrasi ke dalam tubuhnya. Tubuhnya sudah pulih ke bentuk aslinya tetapi tampaknya sekitar setengah kaki lebih tinggi dari sebelumnya. Cahaya keemasan tubuhnya sekarang telah benar-benar meredup, tetapi mata dan kulitnya sekarang memiliki kilau keemasan samar yang membuatnya terlihat seperti patung emas. Bagus, istirahatlah yang baik dan bangun. Gumam pria misterius itu dengan suara lelah. Ji Hao menghela napas panjang. Nafas yang dia keluarkan berubah menjadi api emas yang redup, menukik setinggi ratusan meter dan tampaknya mampu melelehkan semua jenis logam di dunia. Dari kejauhan, teriakan melengking terdengar, saya mendengar sesuatu dari sana. Sialan, monster luar angkasa berdarah itu telah masuk ke inti tanah suci kita. Jangan biarkan mereka pergi, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Bunuh mereka semua. Diikuti dengan geraman yang mengamuk, ratusan roh suci setempat bergegas dalam barisan yang tangguh. Roh-roh suci lokal di dunia Pansi ini semuanya memiliki ciri khas unsur energi. Saat bergegas menuju Ji Hao dalam formasi pertempuran, 100 roh suci menggeram keras sambil memperluas tubuh mereka hingga lebar ratusan meter. Mereka berubah menjadi raksasa batu abu-abu, memegang perisai yang berat dan besar dan bergegas di depan formasi. Di belakang raksasa kuat ini, 100 roh suci lainnya menjerit bernada tinggi, berubah menjadi raksasa logam. Seluruh tubuh mereka berkilau dengan cahaya dingin sementara duri tajam yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari tubuh mereka. Memegang tombak panjang di tangan mereka, raksasa logam ini mengikuti raksasa batu itu. Mengikuti di belakang raksasa logam itu adalah 100 roh suci lainnya yang berteriak dan menggeram. Mereka telah berubah menjadi manusia pohon raksasa, setiap daun di tubuh mereka melingkar dalam sambaran petir atau angin hijau tua yang ganas. Dari jarak lebih dari 1000 mil dari Ji Hao, manusia pohon besar ini melambaikan cabang-cabang besar mereka dan mengirimkan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya dan bila angin yang ganas, mengiris udara terbuka dan berteriak ke arah Ji Hao. 300 roh suci masing-masing berasal dari jenis bumi, jenis emas dan hijau. Mereka mencakup jarak serangan pendek dan panjang, dan dapat bekerja sama dengan sempurna dalam serangan dan pertahanan. Ini adalah pasukan yang luar biasa kuat dengan kerja tim yang hebat. Ji Hao sedikit membuka matanya. Saat kelopak matanya bergetar, kilauan api menyebar, jatuh ke cangkang kereta kura-kura, dan membakar suara mendesis dari layar pertahanan kura-kura yang tebal. Cahaya keemasan menyilaukan dari mata emasnya yang samar sejauh puluhan mil. Ji Hao melambaikan kedua tangannya dan meninggalkan api emas yang mengamuk melingkar di sekeliling tubuhnya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan aliran Dao Qi Yuyu, berubah menjadi embusan angin keemasan yang kuat dan dengan cepat melayang di sekelilingnya. Petir dan bila angin ganas menyambar embusan angin panjang yang berubah dari Dao Qi Yuyu. Setelah serangkaian suara letupan, semua petir dan bila angin dibakar, lalu terbakar menjadi aliran asap hijau muda, menghilang tanpa meninggalkan jejak. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. 300 roh suci yang bergegas menuju Ji Hao berteriak kaget secara bersamaan. Mereka belum pernah melihat api yang bahkan bisa menyalakan petir dan bila angin yang terbakar.
Meskipun sambaran petir dan hembusan angin ganas seperti bila dihasilkan oleh kekuatan hijau, tidak peduli petir atau angin, itu sudah merupakan bentuk energi tanpa tubuh yang nyata. Api jenis apa yang bahkan bisa membakar energi-energi ini, yang telah mengubah sifat mereka? Monster luar angkasa, membunuh. 300 roh suci meraung bersama sambil histeris menyerbu ke arah Ji Hao. Semakin kuat Ji Hao tampilnya, semakin roh-roh suci ini takut padanya, dan semakin berbahaya yang mereka pikir dia. Baik untuk melindungi keuntungan mereka sendiri atau seluruh dunia Pansi, roh-roh suci ini pasti ingin Ji Hao mati. Itu tidak ada hubungannya dengan kejahatan atau keadilan, juga tidak terkait dengan moralitas Ji Hao. Bahkan jika Ji Hao tidak melukai satu rumput pun di dunia ini, dia akan tetap menjadi monster luar angkasa, penyusup, dan roh-roh suci ini masih akan memburunya dengan semua kekuatan mereka sampai mereka membunuhnya. Aku tidak ingin menjadi musuhmu, berkata Ji Hao dengan hambar, aku datang ke dunia ini, baiklah. Ji Hao ingin berkomunikasi dengan tenang dengan roh-roh suci ini, tetapi sebelum dia menyelesaikan kalimat pertamanya, raksasa logam itu sudah mengayunkan lengan besar mereka dan melemparkan ribuan tombak tajam ke atas. Mengambil napas dalam-dalam dan menghirup aliran Daoki Yu itu kembali, Ji Hao mengeluarkan pedang naga api, mencengkeram dengan kedua tangannya dan memegang dengan keras. Aliran api yang mengamuk menukik keluar dari pedang, mengangkat aliran cahaya pedang sepanjang 100 mil. Ji Hao tidak tahu bagaimana pria misterius itu menyegel dao matahari yang agung dari dunia ini di dalam tubuhnya. Benda ini terlalu aneh dan misterius, dan Ji Hao bahkan tidak bisa menggambarkannya karena dia belum mencapai tingkat kultivasi semacam itu. Namun demikian, begitu dao matahari yang agung disuntikkan ke dalam tubuhnya, penindasan yang diberikan kepadanya oleh dunia ini telah hilang untuk selamanya. Sekarang, Ji Hao bisa melepaskan kekuatan penuhnya seperti sebelumnya ketika dia berada di dunia Pangu. Selain itu, barusan, kekuatan bintang roh Ji Hao, yang juga merupakan kekuatan matahari, telah meningkat setidaknya 10 kali lipat. Ini berarti bahwa efek dari gerakan pedang yang baru saja dia luncurkan ini lebih dari 10 kali lebih besar dari gerakan pedang apapun yang dia luncurkan sebelumnya. Aliran kekuatan pedang meraung seperti naga. Lebih dari 100 raksasa batu mengangkat perisai batu setebal puluhan meter yang dipegang di tubuh mereka, menangkis gerakan pedang ini. Diikuti oleh suara menusuk telinga, kekuatan pedang tajam dari pedang naga api memotong perisai batu besar itu terbuka dan meninggalkan tebasan yang dalam. Beberapa perisai batu di depan pasukan diiris oleh kekuatan pedang, yang kemudian meninggalkan luka besar di tubuh raksasa batu di belakang perisai. Efek samping dari kekuatan pedang kemudian menyapu pasukan. Tidak hanya itu, tetapi kekuatan pedang naga api juga sangat panas, dan api matahari esensi emas yang melekat pada kekuatan pedang meledak di luka raksasa batu itu. Dalam rentang napas singkat, 100 perisai batu semuanya terbakar menjadi lava, sementara beberapa raksasa batu yang terluka meraung kesakitan karena tubuh mereka juga dibakar oleh api matahari esensi. Api matahari esensi, api kelas atas yang paling kuat di dunia, itu bisa membakar segala sesuatu di dunia dan tak terkalahkan. Mayat 7 hingga 8 raksasa batu terbakar hebat. Mereka menggeram, berjuang di udara seperti obor raksasa, meratap dan berteriak kesakitan. Setengah dari masing-masing tubuh setinggi ratusan meter mereka meleleh dalam rentang beberapa napas. Roh-roh suci lokal ini tidak bisa lagi mempertahankan bentuk raksasa batu. Sebaliknya, tubuh mereka berubah menjadi kepulan pasir kuning, melayang di seluruh langit sambil mengutuk dengan keras. Namun demikian, esensi api matahari begitu ganas dan kuat sehingga meskipun roh-roh suci itu telah mengubah tubuh mereka menjadi butiran pasir kecil, gumpalan tipis esensi api matahari masih menempel erat pada setiap butir pasir dan menyala dengan mengamuk. Setelah rentang napas lagi, 7 hingga 8 roh suci ini, yang dibakar oleh api matahari esensi, terbakar sepenuhnya, tanpa meninggalkan jejak jiwa mereka. Di antara apa yang disebut roh-roh suci di dunia ini, bahkan yang lebih lemah berada di tingkat Raja Magus atau lebih tinggi sementara yang lebih kuat setidaknya berada di tingkat penyihir ilahi. 300 roh suci di depan Ji Hao ini bukanlah yang paling kuat, tetapi mereka semua sekuat penyihir ilahi bintang 1 hingga 2 di dunia Pangu. Ji Hao benar-benar telah membunuh 7 hingga 8 makhluk kuat seperti ini dengan satu gerakan. Ini membuat roh-roh suci itu,
yang telah bergegas secara agresif menuju Ji Hao, berhenti secara bersamaan. Di sekitar Ji Hao, nyala api emas menyala. Ribuan tombak yang dilemparkan oleh raksasa logam itu meleleh menjadi genangan cairan oleh api emas bahkan sebelum mereka bisa mendekati Ji Hao. Lebih dari 200 roh suci yang tersisa saling melirik, lalu seorang manusia pohon raksasa tiba-tiba mengangkat cabang dan melepaskan sambaran petir hijau tua yang menyilaukan langsung ke langit. Tingginya mencapai jutaan meter dalam sekejap mata, lalu meledak, menghasilkan ledakan yang mengguncang langit dan gelombang petir yang luar biasa. Jiwa leluhur tertinggi, keturunanmu memohon kekuatanmu. Tolong bunuh monster luar angkasa yang menakutkan ini. Seluruh kelompok roh suci berlutut di udara dan mengubah tubuh mereka kembali normal. Mereka memotong pergelangan tangan mereka dan menumpahkan darah roh mereka. Darah roh mereka dengan cepat berubah menjadi simbol mantra, melintas dengan cepat di udara lalu menghilang. Setelah itu, seluruh ruang mulai sedikit bergetar. Suara pria misterius itu tiba-tiba datang dari ruang spiritual Ji Hao, lari. Lari, sekarang, saya tidak berpikir bahwa, apa yang disebut jiwa leluhur mereka ini sebenarnya adalah makhluk kuat yang menggabungkan tubuhnya sendiri dengan Dao. Untuk makhluk kuat di tingkat setinggi itu, Anda tidak mungkin menyainginya sekarang. Lari, Ji Hao menjulurkan matanya karena terkejut. Tanpa mengatakan apa-apa, dia mengambil kembali kereta kura-kura dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, menempuh jutaan mil jauhnya dalam 1 detik, bergegas keluar dari tempat di antara alis pansi. Tinggal, suara yang dalam bergema di ruang sekitarnya. Setelah itu, pada kelopak terkecil dari bunga besar Dao besar itu, raksasa berapi-api setinggi 50 km diam-diam muncul dari udara, mengulurkan tangannya perlahan dan lembut ke arah Ji Hao. Udara yang mengalir dihentikan, dan di bawah tubuh Ji Hao, bola api yang padat muncul dari udara, mengembang dengan cepat dan berubah menjadi pusaran radius 1000 mil, yang perlahan mendekatinya. Kekuatan hisap yang besar mengunci tubuh Ji Hao, menyeretnya ke bawah dan tampak siap untuk menelannya. Kamu orang tua sialan, Ji Hao berbalik dan melirik raksasa yang berapi-api itu dengan kaget. Raksasa berapi-api setinggi 50 km itu benar-benar merah terik. Di dalam tubuhnya yang tembus cahaya, garis-garis hitam tampak berkilauan. Melalui nyala api yang tertutup di tubuhnya, orang bisa melihat simbol mantra berbentuk api seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya bergerak di dalam tubuhnya. Bunga Dao besar itu adalah perwujudan dari Dao alami dunia Pansi. Raksasa berapi-api ini keluar langsung dari bunga, jadi rupanya, dia sudah bergabung menjadi satu dengan bunga Dao besar. Jika dia benar-benar menyatu dengan sempurna bersama dengan Dao api yang agung, miliknya akan sangat kuat. Dia belum berhasil memahami bahkan 1% dari Dao api yang besar, kata pria misterius itu, dia telah mencapai tingkat pemecah kebekuan untuk bergabung dengan Dao yang agung, tetapi dia jauh dari mengendalikan Dao alam yang agung, jauh. Ji Hao, lari saja dengan kecepatan tertinggimu. Mendengar pria misterius itu, Ji Hao sedikit mengurangi sarafnya yang menegang. Dia menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan raungan panjang yang bergema lalu mengangkat tangannya dan melepaskan sambaran petir. Selanjutnya, stamper langit dan bumi yang mengambang di atas kepalanya bergetar intens dan melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan, membentuk medan gaya tak terlihat yang dengan keras menabrak pusaran api di bawah. Pusaran api yang berputar melambat selama 1 detik, setelah itu, kekuatan balik yang menakutkan datang dari udara. Itu dengan keras menggetarkan tubuh Ji Hao, meremas suara berderit keras keluar dari tubuhnya. Tulangnya hancur menjadi ribuan bagian. Mengeluarkan aliran darah sejauh beberapa meter, Ji Hao kemudian mengarahkan pandangannya pada raksasa api itu. Darah roh melonjak di dalam tubuhnya, dan tulangnya yang patah segera pulih. Dia kemudian berubah menjadi aliran cahaya keemasan, mengambil kesempatan ketika pusaran api yang berputar diperlambat untuk sementara untuk meluncur melintasi udara dan segera melarikan diri. Menurutmu di mana kamu berlari? Raksasa api itu menggeram marah dan terkejut. Ia menggelengkan kepalanya yang sangat besar, melihat sekeliling sebentar, lalu tiba-tiba meledak dengan teriakan yang mengamuk, bagaimana ini bisa terjadi? Di mana kabut Roh Kudus di tempat ini? Mengapa semuanya hilang? Kabut ungu yang dihasilkan oleh jiwa Pansi yang hancur disebut kabut roh suci oleh roh-roh suci lokal ini, yang merupakan sumber daya kultivasi yang sangat berharga.
Setiap kali roh suci baru muncul dari orang-orang biasa setempat, dia bisa mendapatkan sedikit kabut ungu sebagai hadiah untuk memperkuat kultivasi dan memurnikan jiwa. Hanya ketika roh suci mencapai tingkat raksasa berapi-api ini, yang dipandang sebagai jiwa leluhur oleh roh suci lainnya dan sudah mulai hidup di bunga Dao Agung untuk mencoba dan bergabung dengan Dao Alam yang agung, roh suci ini akhirnya bisa memenuhi syarat untuk tinggal di area inti tanah suci ini sepanjang tahun. Mereka kemudian bisa mengekspos diri mereka ke kabut ungu, berkultivasi di bawah makanannya terus-menerus. Namun demikian, setelah roh-roh suci itu membangunkan raksasa yang berapi-api ini dengan sihir persembahan darah rahasia dari meditasi dan kultivasinya yang mendalam, dia menemukan bahwa bahkan tidak ada satu untaian pun kabut roh kudus yang tersisa di tempat ini. Semua kabut roh kudus telah hilang, ini terlalu tidak dapat diterima, bahkan mungkin lebih tidak dapat diterima daripada penghancuran makam leluhurnya. Raungan yang menghancurkan langit menggetarkan seluruh ruang. Satu demi satu, kelopak bunga Dao besar melepaskan cahaya yang menyilaukan. Sekelompok jiwa leluhur terbangun dengan start berturut-turut, lalu mereka semua menjerit bernada tinggi dalam kemarahan dan keterkejutan. Dalam rentang waktu yang sangat singkat, pria misterius itu mengumpulkan semua kabut ungu dengan kuali bundar yang terkandung di tubuh Ji Hao, tanpa meninggalkan sedikit pun. Dengan melakukan ini, dia hampir menghancurkan kultivasi masa depan dari jiwa leluhur ini. Oleh karena itu, bahkan jiwa leluhur yang berada dalam meditasi dan kultivasi terdalam berdasarkan Dao Alam yang agung terbangun dengan sangat terkejut. Ratusan jiwa leluhur menginjak bunga Dao besar, mengutuk dengan keras dan gila-gilaan seolah-olah mereka semua menjadi gila. Setelah mengutuk sebentar, raksasa berapi-api itu menggendang dadanya sendiri dan mengeluarkan raungan panjang. Kemudian, jiwa leluhur lainnya melambaikan tangan mereka bersama-sama. Bunga Dao besar bergetar sedikit, dan setelah itu, raksasa berapi-api itu menggeram kesakitan sementara aliran besar api padat seperti darah menyembur keluar dari mulutnya. Selanjutnya, kakinya meninggalkan bunga Dao besar dan tubuhnya berubah menjadi aliran lurus cahaya berapi-api, berdesir langsung ke udara. Aku pasti akan membunuh monster luar angkasa itu dan mengembalikan semua kabut roh suci kita. Raksasa berapi-api itu meraung percaya diri. Ratusan jiwa leluhur yang kakinya menempel erat pada bunga Dao Agung masing-masing menghela napas berat. Mereka mengangkat kepala dan melihat kemana raksasa berapi-api itu menghilang tanpa mengatakan apa-apa. Tidak ada yang tahu mengapa, tetapi sekarang, mereka semua merasa bahwa bahaya besar tampaknya mendekati dengan cepat. Berikan perintah suci, biarkan semua roh kudus berkumpul di tempat ini. Bersiaplah untuk perang. Untuk bencana yang akan datang ini, kita harus menggabungkan kekuatan kita dan bertarung bersama. Raksasa berapi-api itu terbang keluar dari tempat di antara alis pansi, melintas di udara dan mencapai di atas istana. Dia menarik napas dalam-dalam, mengangkat kedua tangannya dan memberikan serangkaian geraman lagi, membuat puluhan ribu roh suci di sekitar istana berlutut dan bersujud padanya. Tanpa melirik roh-roh suci itu, raksasa berapi-api ini menggerakkan hidungnya dan berteriak dengan suara yang dalam namun bergema, "Monster jahat, kamu tidak bisa lari, Anda tidak pernah bisa lari. Aku ingat baumu, aku ingat kamu." Tubuhnya melintas lagi di udara, meninggalkan istana dan bergerak ke udara di atas tanah di atas tubuh Pansi. Melihat sekeliling sebentar, dia tiba-tiba menggeram malu dan marah, "Bagaimana kamu bisa begitu cepat? Tapi tidak peduli seberapa cepat kamu tidak bisa lebih cepat dariku." Raksasa berapi-api itu mengayunkan tangan kanannya, dan diikuti dengan gerakannya, kipas bulu yang sepertinya terbuat dari puluhan bulu merah panjang muncul di tangannya. Dia mengarahkan jarinya ke kipas bulu ini, dan segera setelah itu berubah menjadi sepasang sayap berapi-api yang tergantung di punggungnya. Dengan satu kilatan, raksasa berapi-api ini meninggalkan ruang di mana tanah suci berada. Di udara, seberkas cahaya keemasan yang berubah dari Ji Hao setelah dia menahan semua kekuatannya telah bergerak cepat. Penindasan yang diberikan kepada Ji Hao oleh dunia Pansi semuanya telah hilang. Karena itu, kekuatan Ji Hao meningkat pesat. Oleh karena itu, sekarang, ketika Ji Hao melemparkan sihir terbang sinar matahari yang mengalir, dia benar-benar bisa berubah menjadi seberkas cahaya tipis dan dalam 1 detik setidaknya terbang puluhan juta mil. Tidak hanya itu, siang hari yang cerah di dunia Pansi sekarang, dengan 3 matahari bersinar di langit.
Di bawah sinar matahari yang cerah, seberkas cahaya keemasan yang berubah dari Ji Hao berangsur-angsur memudar, menyatu dengan sinar matahari dan menjadi tidak terlihat. Di bawah keinginannya dan dengan sinar matahari, yang sekarang memenuhi setiap sudut, dia bisa bergerak kemana saja dengan mudah. Secara bertahap, Ji Hao bergerak lebih cepat, dan bahkan dirinya sendiri dikejutkan oleh kecepatannya. Dia terbang begitu cepat sehingga dia tidak bisa melihat lingkungan sekitarnya dengan jelas bahkan dengan melepaskan kekuatan rohnya. Namun, di belakangnya, titik lampu merah berkilauan cepat bersama dengan raungan gila. Raksasa berapi-api, yang sekarang dengan sepasang sayap yang sangat besar dan dapat menempuh jarak lebih dari 100 juta mil dalam 1 detik, mengikuti dari dekat mengejar Ji Hao dengan kecepatan yang sangat tinggi. Monster jahat berdarah, kembalikan kabut roh suci. Geram raksasa berapi-api itu dengan gila, dari mana kamu berasal? Mengapa Anda mengganggu dunia kami? Apa yang Anda inginkan? Apa yang Anda rencanakan? Mengapa saya merasa ada sesuatu yang buruk terjadi? Dunia kita melemah, apa yang telah kamu lakukan pada dunia kita? Sambil mengutuk, raksasa berapi-api itu mengarahkan tangannya ke depan dan melepaskan seberkas cahaya yang berapi-api, berteriak ke arah punggung Ji Hao saat dia membidik jantungnya. Bersambung.